call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Agama Islam lahir di Mekah, Saudi Arabia. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwajibkan kepada Allah melalui utusannya Nabi Muhammad sekitar 613 Masehi, dan menyebarkannya secara lebih terbuka. Ajaran Nabi Muhammad pun tidak diterima baik oleh kaum Quraisy. Sebab agama Islam dianggap menghancurkan agama asli dan kekuasaan mereka atas Ka'bah. Dan 13 tahun kemudian, Nabi Muhammad beserta pengikutnya pindah ke Yastrib yang kelak bernama Madinah. Pada tahun 30 Hijriah atau 65 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman bin Affan mengirim delegasi ke Karna untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Dengan perjalanan yang memakan waktu 4 tahun, para utusan Utsman ternyata pernah singgah di Kepulauan Nusantara. Tampaknya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang pantai Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Kemudian proses klasifikasi dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam dan budaya Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh adanya hubungan perdagangan Asia kuno yang dilakukan oleh bangsa Tiongkok dan Hindia. Tujuan dari hubungan ini ialah mendorong pedagang lainnya seperti pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat untuk ikut serta dalam hubungan perdagangan tersebut. Hubungan tersebut menyebabkan mereka dapat saling mengenal budaya yang dibawa oleh pedagang masing-masing yang dapat dilihat dari bahasa, barang dagangan, dan corak hidup. Secara umum, ada 2 proses yang mungkin telah terjadi. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama orang asing yang telah memeluk agama Islam dan menetap di suatu wilayah Indonesia. Sejak abad ke-14 sampai 19, yang menjadi perhatian para sejarawan adalah bagaimana proses masuknya Islam di Asia Tenggara, termasuk Nusantara, dan dari mana asal Islam. Yang kedua, orang asing yang telah memeluk agama Islam menetap di suatu wilayah Indonesia. Salah satu ahli yang menyatakan teori masuknya agama Islam ke Indonesia adalah Pineapple, bahwa Islam adalah dari Gujarat, Malabar, yang dibawa oleh orang Mazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah Indonesia. Snow Hurji mengarangkan Islam datang pada abad ke-12 yang berasal dari anak benua Hindia yang dibawa oleh pedagang Melayu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan Islam masuk Indonesia melalui wilayah-wilayah di anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Pendapat ini didasarkan dari penemuan nisan-nisan kuburan. Masuknya Islam didasarkan pada corak yang berkembang di Nusantara yang memiliki warna tasawuf yang kental. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya dari Gujarat. Berikut merupakan dasar-dasar yang melatar belakangi teori Gujarat. 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. 2.
Hubungan dagang Indonesia dengan Hindia telah lama melalui jalur Indonesia, Bombay, Timur Tengah, dan Eropa. 3. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Al-Saleh tahun 1927. Pendukung Gujarat adalah Snok Burje, Suterhim, dan Bernard Greenfield. Pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venezia, Italia, yang pernah singgah Peria pada tahun 1292. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kedatangan Islam di Di Nusantara. sini saya akan melanjutkan tentang teori Arab. Teori Arab menyatakan Islam di Nusantara bukan berasal dari pikiran India atau Persia, melainkan langsung dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan dunia telah ada jauh sebelum masa kelahiran agama Islam. Teori Arab juga menyatakan Islam datang pada masa Khulafaur Rasyidin atau bahkan pada masa Nabi. Bukti dokumentasi yang tercatat adalah dokumentasi dari Cina, tulisan Zhou Fanji yang mengutip catatan seorang ahli geografi, Zhou Kofi. Dia menyatakan adanya pelayaran dari wilayah Tasih yang berjarak 5 dari perjalanan ke Tasih adalah sebutan orang-orang Cina untuk orang Arab. Komunitas Arab yang berada di pelabuhan kecil yang dikenal sebagai Bandar Khalifah di Pantai Barus, Sumatera Barat. Keberadaan komunitas Muslim Arab di Pantai Barus tercatat dalam dokumen kuno Cina yang menyatakan sekitar tahun 625 Masehi telah ada perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera. Teori Arab menerangkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab Mesir. Berikut merupakan dasar-dasar teori Arab. Pada abad ke-7, yaitu pada tahun 674 di pantai barat Sumatera, sudah terdapat perkampungan Islam. Pertimbangannya adalah pedagang Arab juga mendirikan perkampungan di Anton sejak abad ke-4. Ini juga sesuai dengan berita Cina. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang hanya terdapat di Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat India adalah penganut mazhab Hanafi. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar macam berasal dari Mesir. Teori Mekah adalah Maka Fakir dan Dewi Arnold. Saya akan melanjutkan tentang teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia. Paham Persia berkembang sangat dalam sejarah. Hal tersebut tidak lepas dari hasilnya salah satu istri Ali bin Abi Thalib yang berasal dari Persia. Keadaan ini membuat masyarakat Persia merasa menyatu dengan saudara mereka, yaitu keluarga Ali yang baru oleh pemerintahan Muawiyah. Merekanya dia di wilayah Nusantara Sabun Jambi yang mengalami saja Husain yang terbunuh dalam peristiwa di Karbala. Dasar kedua adalah adanya suku Lereng dan Jawi Persia. Suku-suku ini yang merujuk pada orang-orang Lereng dari Gersik dan suku Jawa. Pendukung teori Persia yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Zaya di Ningrat. Dasar teori ini adalah kesamaan antara budaya Persia dan budaya masyarakat Islam sebagai peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein bin Abdul Muhammad yang sangat dikenal oleh orang yang atau Islam di Sumatera Barat. Peringatan tersebut disebut dengan upacara takwin atau takbir, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan buku suro. Kesamaan ajaran sufi yang dianut Kiai Zanan dan Sufi dan Iran yaitu Al-Halai. Penggunaan
Apabila bahasa Iran dalam sistem mengajar huruf atau anak untuk tanda-tanda bunyi harokat ditemukannya, maka Maulana Khalil Ibrahim dulu pada Gersik adalah perkampungan lereng atau lereng di daerah Gersik pada bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Tetapi baru berkembang pada abad ke-13. Proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam ke Indonesia pada umumnya berjalan dengan damai karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik dari kalangan raja bangsawan maupun rakyat biasa. Hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut. Syarat memeluk Islam sangat mudah, yaitu cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tata cara beribadatan Islam sederhana dan tidak perlu persiapan yang rumit. Agama Islam ini yang mudah menyesuaikan dengan Indonesia. Menyebarkan agama Islam dilakukan secara damai. Hukumnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mempercepat perkembangan Islam. Ini saya akan melanjutkan presentasi tentang saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Islam dengan cepat berkembang di Indonesia melalui berbagai cara atau saluran, antara lain sebagai berikut. A. Melalui perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Di samping perdagangan, para pedagang Islami juga menyebarkan agama Islam kepada orang lain. Melalui perdagangan, agama Islam berkembang saat Indonesia karena didukung juga oleh situasi politik saat itu bahwa para bupati pesisir berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. B. Melalui perkawinan, para pedagang Islam melakukan kegiatan perdagangan dalam waktu yang cukup lama. Keadaan ini dapat mempererat hubungan antara pedagang, penduduk pribumi, dan kaum bangsawan pribumi. Perkawinan putri bangsawan dan pedagang Muslim dilakukan secara Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat atau perkawinan antara pihak Islam dan pihak non-Islam. Perkawinan merupakan saluran Islamisasi yang paling mudah. Saluran lewat perkawinan antara pedagang, ulama atau golongan lain dan anak bangsawan, bupati atau raja akan lebih menguntungkan. Status sosial, ekonomi, dan atau politik para bangsawan, bupati atau raja akan mempercepat proses Islamisasi. C. Melalui pendidikan, penyebaran agama Islam melalui pendidikan dilakukan para ulama, guru-guru agama, dan kiai-kiai. Mereka menyebarkan agama Islam melalui bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren. Saya akan lanjutkan presentasi sebelumnya. Ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau unsur-unsur magic. Guru tasawuf atau sufi mengajarkan agama Islam. Di Indonesia terdapat banyak tokoh yang mengajarkan ajaran tasawuf. Di Aceh muncul ahli tasawuf yang terkenal seperti Hamzah Mansuri, Syamsuddin As-Samatrani, Nuruddin Ar-Ramiri. Penyebar Islam di Jawa, Wali Songo. Ada juga yang mengajarkan tasawuf adalah Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Penyebaran agama Islam dengan sarana kesenian disesuaikan dengan keadaan di Indonesia karena waktu itu kebudayaan Hindu-Buddha dan kepercayaan asli masih berakar kuat. Saluran Islamasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga, salah seorang wali Songo, merupakan tokoh yang paling mahir menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat Islamasi seperti sastra, hikayat, abad, dan sebagainya. Seni bangunan, seni ukir. Dakwah Islam di Jawa dilakukan oleh para wali. Wali artinya wakil atau utusan. Di samping memiliki pengetahuan agama Islam, para wali juga memiliki kelebihan yang disebut keramah, sehingga mereka diberi gelar dengan artinya yang dihormati. Penyebaran agama Islam melalui dakwah juga dilakukan di Jawa Tengah bagian selatan. Adalah Sunan Tambayat yang berkedudukan di Klaten. Adapun penyebaran agama Islam di luar Jawa, khususnya
Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Sri Bambang dan Datuk Sri Sulaiman. Di Kalimantan Timur dilakukan oleh Datuk Sri Dandang dan Tuan Singgang di Parangparanga. Golongan lain mempercepat proses Islamasi ialah orang yang telah menunaikan ibadah haji. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Jalur masuk Islam ke Nusantara. Jalur utara. Jalur utara dimulai dari wilayah Mesopotamia, Persia. Islam penyebar dari wilayah Persia ke timur melalui jalan darat Afghanistan, Pakistan, dan Gujarat. Kemudian melalui laut menuju Indonesia. Penyebaran Islam dari jalur tersebut memperoleh unsur baru yang ada disebut tasawuf, yaitu cara untuk lebih mengenal dan mendapatkan diri kepada Allah. Daerah yang mendapatkan pengaruh adalah Aceh. Jalur tengah bermula dari bagian barat lembah Yordania dan di bagian timur melalui semenanjung Arabia, khususnya Hadramaut yang menghadap langsung ke Indonesia. Dari daerah semenanjung Arabia, aliran Islam yang berasal dari jalur tengah adalah aliran Wahabi dari nama Abdul Wahab yang terkenal keras dalam penyiaran agamanya. Daerah yang merasakan pengaruhnya adalah daerah Sumatera Barat. Jalur selatan berawal dari Kairo, Mesir. Kota Kairo sendiri merupakan pusat penyebaran agama Islam secara modern. Indonesia memperoleh pengaruh terutama dari organisasi keagamaan dan juga Muhammadiyah merupakan gerakan kembali kepada Al-Quran dan Nabi serta tidak terkait kepada salah satu mazhab. Munculnya jaringan perdagangan, pertumbuhan, dan perkembangan olah perdagangan dan pelayaran antar pulau di Indonesia. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-1 pada abad ke-2 Indonesia telah menjauh hubungan dengan India sehingga agama Hindu masuk dan berkembang. Indonesia melalui Selat Malaka terlibat dalam perdagangan rempah sebagai komoditas utama seperti lada dari Sumatera, cengkeh dan pala dari Indonesia Timur, serta jenis kayu-kayuan dari Nusa Tenggara. Jalur dagang antar Asia, Timur Asia Barat, Timur Tengah, dan semenanjung Arab. Dengan Selat Malaka yang menjadi pusat-pusat dagang atau pelabuhan dagangnya periode yang berbeda sekitar abad ke-15. Setelah Majapahit runtuh, muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara yang akan melanjutkan tradisi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Walaupun Majapahit runtuh, tetapi pelabuhan Tuban dan Gresik di pesisir utara Jawa tetapi berperan sebagai bandar transio dan distribusi penting, yaitu sebagai gudang sekaligus penyalur rempah-rempah asal Indonesia Timur, Maluku, dan pelayaran di perairan Jawa tersebut. Pemantau munculnya pelabuhan baru seperti pelabuhan Banten, Jepara. Saya akan presentasikan tentang di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dipresentasikan oleh Mita sebelumnya, yaitu poin 2 tentang pusat-pusat perdagangan serta jalur pelayaran sebelum jatuhnya Malaka. Bangsa Indonesia telah menguasai pelayaran dan perdagangan nasional. Perdagangan tersebut bersifat perdagangan antar pulau yang terdiri Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau di bagian timur, terutama Maluku. Sebelum masuknya bangsa Barat ke Indonesia melalui penjelajahan samudra, telah membentuk pusat-pusat kekuasaan. Salah satu kekuasaan terbesar di Indonesia adalah Malaka. Selain Malaka sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan, terbentuk pula pusat-pusat perdagangan lain seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Banten, Ternate, dan Tidore, yang juga merupakan pusat kekuasaan yang berjulak Islam di Nusantara. Di Indonesia Timur memiliki pelabuhan penting yaitu Ternate dan Tidore, dengan barang-barang yang dihasilkannya adalah cengkeh dan kayu cendana yang diperoleh dari pulau-pulau sekitarnya. Sedangkan di Indonesia bagian barat memiliki pelabuhan penting yaitu Pasai Aceh, Pedir, Jambi, Palembang, Barus, Banten, dan Sunda Kelapa. Dari pelabuhan tersebut menghasilkan lada, kapur barus, kemenyan, sutra, madu, dan damar. Poin ketiga, pusat-pusat perdagangan serta jalur pelayaran setelah jatuhnya Malaka. Pusat-pusat perdagangan dan kekuasaan yang berkembang pesat setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 antara lain Aceh, Banten, Demak, Tuban, Gresik, Makassar, Ternate, dan Tidore.
C. Faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab berkembangnya Islam di Indonesia dengan cepat. Antara lain, 1. Ajarannya sederhana, mudah dimengerti, dan diterima oleh masyarakat. Kedua, syarat untuk masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, agama Islam tidak mengenal kasta sehingga semua orang boleh untuk memeluk agama Islam. Keempat, upacara-upacara keagamaan bersifat sederhana. Kelima, Islam disebarkan secara damai lewat pendekatan budaya. 6. Jatuhnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta muncul kerajaan Islam yang berkembang dengan pesat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami.